Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, eh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kan ya. Baik, anak sekalian, yang saudara-saudara kita bahas kembali sedikit ya, mengulas supaya nyambung dari apa yang Bapak jelaskan 2 minggu kemarin, masih berkaitan dengan sindiran ya, masih berkaitan dengan sindiran. Itu bagaimana sih cara membuat ya, cara gampang, cara mudah membuat sindiran. Sudah Bapak jelaskan bahwa ya ketika kita akan membuat sindiran, pastikan ya yang namanya langkah pertama yaitu menulis isi terlebih dahulu ya, menulis isi terlebih dahulu. Atau tulis heula eusina. Nah, isinya mau tentang apa ya? Apakah mau tentang sesebred yaitu humor, atau tentang silih asih ya, rayuan, ataupun pituah ya. Nah, pituah terserah. Nah, itu contoh yang sudah Bapak bikin di kemarin juga ya, sudah diberikan contohnya nanti. Abdi resep ka bahasa Sunda sabab nu ngajarna kasep. Nah, itu istilahnya bisa saja bentuknya adalah bentuk rayuan ya, atau bisa juga di situ bentuknya adalah atau isinya yaitu mengenai nasihat, tapi lebih ke, menurut Bapak ini lebih ke merayu ya. Merayu di situ ada kata sabab nu ngajarna kasep gitu ya. Nah, ini setelah itu kalau kalian sudah mendapatkan itu, maka langkah keduanya katanya salin satu suku kata yang akhirnya, yang ujungnya sesuai dengan dari isi ya, dari isi baris ketiga, simpan ke itu ya, disimpan. Nah, yang salin satu suku kata itu ke baris satu di ujung baris satu. Jadi tadinya da Sunda disitu tertulis da ya. Kemudian setelah itu selanjutnya sama salin juga satu suku kata ya, yang di baris keempat, di akhir itu apa tuh, yaitu sep. Nah, ada kata-kata sep atau ya sep tuh ya, kasep. Nah, itu sep. Jadi sep diambilnya adalah sep. Maka ketika itu adalah sep, nah kita simpan ke sini ya, ke baris kedua di ujung. Nah, sehingga bentuknya tadi ada sep. Yang selanjutnya bagian yang berikutnya teangan kecap atau kata untuk baris ya, sama ya, untuk baris pertama yang ada suku katanya da, umpamanya kuda, dada, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita ambil umpamanya kata kuda gitu ya. Yang berikutnya ada setelah kita dapat itu ada tanda ambil kita kata kuda, dan selanjutnya kita cari lagi yang ada sepnya, umpamanya nama orang Asep gitu ya. Itu kita simpan. Nah, nanti bentukannya akan seperti ini ya. Nah, akan bentuknya seperti itu. Bisa kalian lihat. Nah, kuda tuh ya, tadi kata kuda kita ambil bukan dada ataupun lainnya gitu ya, kita ambil satu saja itu. Yang berikutnya ada juga yaitu sep. Nah, kita ambil sep, ada asep gitu ya. Nah, selanjutnya kita bentuknya akan terjadi seperti ini. Nah, yang berikutnya setelah kita dapat itu ya, nah langkah keempatnya yaitu terus jieun kalimah nu aya genep suku kata kanggo baris pertama. Nah, ini ya,
Nah, suku kata yang baris pertama contoh. Di lapangan loba. Nah, kenapa ini harus 6 suku kata? Karena kan ada kata kuda, itu 2 suku kata kuda. Nah, kemudian kekurangannya berapa? Kalau 8 suku kata berarti 6. Ya, contoh tadi di lapangan, di lapangan loba. Di lapangan 4 loba 6. Jadi di lapangan loba kuda nantinya di ininya ya. Nah, kata-kata atau bisa saja tidak di lapangan juga, kata-kata lain umpamanya ya. Di selokan umpamanya, di selokan loba kuda. Atau kalau di bahasa Indonesia kan umpamanya di selokan banyak kuda. Kalau umpamanya ingin bahasa Indonesia itu kan di selokan banyak 6 itu kan udah. Nah, terserah kita kalau umpamanya mau coba. Ya, selanjutnya ya kita akan selanjutnya terus jieun deui kalimah nu genep suku kata kanggo baris kedua untuk baris yang kedua. Contoh umpamanya kita ngambil kata-katanya yaitu nu bogana bos mang. Nah, nu bogana bos mang. Nah, maksudnya nu bogana bos mang Asep umpamanya gitu kan. Nah, terserah kembali ke awal maunya pakai yang mana nih? Ya, mau nu bogana atau yang punyanya gitu kan. Yang punyanya. Nah, bos mamang anu gitu kan ya. Itu kan bisa di bahasa Indonesia juga. Nu yang punyanya ya, bos mang gitu kan. Nah itu 6 suku kata. Nah, sehingga ketika kita akan bentuknya seperti apa, nah lihat oleh kalian tadi. Nah, di lapangan loba kuda gitu ya. Nah, di lapangan loba kuda. Terus selanjutnya nu bogana mang Asep tuh kan. Nah selanjutnya itu isi ya, abdi resep bahasa Sunda. Nah, berikutnya sabab nu ngajarna Kasep. Sehingga ketika kalian ingin ingin bentukannya seperti apa, bentuk akhirnya adalah ini ya. Nah, di lapangan loba kuda nu bogana bos mang Asep. Abdi resep bahasa Sunda sabab nu ngajarna Kasep. Kalau umpamanya mau campur-campur sementara umpamanya menggunakan bahasa Indonesia silakan ya. Tadi di lapangan loba kuda umpamanya kalian ganti di selokan banyak kuda. Gitu kan, silakan. Yang penting di situ kudanya ada ya, kata-kata kudanya. Nah, kemudian Asepnya juga ada gitu ya. Umpamanya nu bogana tadi ya, nu bogana bos mang Asep. Yang punyanya bos mang Asep. Nah, itu kan bisa bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, itu diantaranya mungkin kaitannya dengan beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk bagaimana sih cara membuat pantun ataupun sindiran menggunakan yang menggunakan bahasa Sunda. Kalau umpamanya masih bingung gitu ya, ketika kalian ingin mencoba membuat sindiran, nanti akan ada latihannya. Itu boleh pakai bahasa Indonesia dulu kalau belum ngerti bahasa Sunda gitu ya. Nah, itu coba kita akan lanjut ya, seperti apa bentukannya. Oke. Nah, Bapak kira ya ini ada sebuah contoh ya, katanya harus murwakan timur kanti apa sih kadang-kadang ya,
Ada orang yang mengatakan katanya kalau membuat membuat sebuah pantun itu harus purwakanti. Nah, artinya padeukeutna sora kecap dina ukara kalima bagian-bagian kalima atawa rendonan kecap-kecap ranahna dina ngarendeng. Nah, ngaranna bisa ngarendeng dina sakalima atawa pada lisan dina bisa oge ngaruntuh. Nah, ini maksudnya ya. Jadi Sunda ada da, kemudian sep ya kasep jadi ada asep. Oke, ini tambahan saja mengenai penjelasan yang berkaitan dengan tadi ya. Baik, sekalian kita akan coba bagaimana cara membuat sisindiran ya. Nanti kalian tinggal ikuti saja nah pada saat Bapak akan memberikan contoh. Baik, anakku sekalian, bahasan mungkin kaitannya dengan sisindiran Bapak anggap cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ya, tentunya melalui WA di grup ini. Bapak berikan waktu ya untuk bertanya 5 menit saja. Ya, 5 menit saja. Bagi yang memang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya selama 5 menit itu, nanti akan kita latihan ya, latihan cara membuat sisindiran, bagaimana yang mudahnya gitu ya, mudahnya. Oke, itu saja dulu anak-anakku, kita lanjut ke latihan kalau tidak ada yang bertanya. Baik, kita tutup dulu ya untuk untuk pembelajaran berkaitan dengan video ini ya, kita tutup. Nanti akan lanjut ke latihan ya di grup. Nanti kalian tinggal bagaimana sih cara membuat sisindiran ya, mulai dari isi kemudian nanti ke cangkang. Baik, itu saja dulu ya.